Lanjut boleh, Pak. Baik, ini soal nomor 13 sudah. Nah, mudah-mudahan kita bisa ada waktu sisa nanti membahas tentang limit. Kemudian nanti tadi ada juga yang nanya integral, pada soal integral. Mudah-mudahan kita bisa beberapa soal juga kita bahas. Titik A tak di luar, ya, di daerah lingkaran yang mungkin adalah. Nah, jadi kita akan cek di sini titik ini ya, di titik X kurang 1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, gitu ya. Karena dia di luar, maka dia itu berada lebih daripada jari-jari. Nah, ini kan R kuadrat nih. Nah, jari-jari lebih daripada jari-jarinya ya. X-nya 1, maka 1 kurang 1. Dan A-nya menggantikan Y gitu ya. Harus lebih daripada 4. Nah, gitu. Ya. Kemudian ini kan 0, sehingga A kuadrat lebih dari 4. Ya, ini kita tidak boleh langsung mengakarkan ya. Sebenarnya boleh-boleh saja, cuma hati-hati. Karena ini tandanya lebih dari ya. Nah, bisa saja kita buat seperti ini gitu. Kurang 4. Nah, sehingga ya kita bisa membuatnya menjadi berapa? Menjadi A kurang 2 A tambah 2. Nah, gitu. Ya, seperti itu ya. Kemudian ini menjadi A. Nah, kita anggap dulu sama dengan 2. A kurang negatif 2. Nah, ini kalau dibikin garis bilangan, ya, garis bilangan, karena lebih dari ya. Nah, ini 2, ini min 2. Lebih dari. Tandanya tidak pakai sama dengan ya, berarti kosong. Nah, di sini yang mungkin itu 4 saja. Karena 2 itu dia lebih dari 2. Nah, ini kan pas 2. Ini tidak mungkin gitu. Artinya dia tidak di luar. Kalau yang ini masih pas ya. Berarti yang mungkin itu 4 saja. Oke, jadi jawaban itu D gitu. Ya. Ini ada angka 3 sebenarnya 3, 4 dan selanjutnya. Karena dikatakan di sini terletak di luar. Kalau ini masih pada ya, masih ada di dalam rentangnya. Apalagi tepat, yang jelas dia 2 lebih dari mau 2,1 yang jelas lebih dari. Pertanyaan kenapa 0 enggak? Oh, kenapa 0 enggak ya? Oh iya, 0 masuk ya. 0, 2, min 1. 0 di sini ya. Oh iya, benar. C ini. Sorry. 0 kan di sini ya. 0 di sini. Berarti 0 dan 4 ya. Berarti 2 dan 4 ya, sorry. Berarti benar ini. Berarti saya salah. Oke, 2 dan 4. Oke, thank you. Ya, 2 dan 0 dan 4 ya. Berarti 0 dan 4. Oke, terima kasih. Ya, kenapa 2-nya ini tidak ikut? Karena lebih dari ya. Ini kan pas 2 nih. Tidak ikut ya. Yang ikut ada 2 dan
0 dan 4. Ya. Kalau kita letakkan 0, berarti dia nanti lebih dari ya. Thank you. Kita lanjut. Terletak di luar jadinya lebih dari terletak. Itu bukannya. Oh, karena lebih. Ya, benar. Bentar. Malah bingung kenapa nolnya ikut. Ya, pertanyaannya kenapa nol ikut? Iya, jadi gini. Ini kan terus saja. Nah, berarti kan rentangnya itu yang tidak ikut itu min 2 dan 2 gitu. Nah, berarti kan 0 itu kan berada di sini. Ini kan ada 0 di sini nih. Ada 0. Berarti kan min dan kalau yang bulatnya ada 0 dan min 1 dan 1. Itu tidak masuk dia di sini. Sehingga kalau dia disubstitusikan, dia di luar juga gitu. Nah, artinya berada di luar dia. Cuma letaknya aja nanti. Oke, di sini kan ada 3 nih. Ada 3. Di sini kan ada min 3 dan selanjutnya gitu ya. Oke. Karena 0 terletak di luar, mungkin di tengah-tengah. Nggak masuk rentang min 2 dan 2. Oke, terima kasih. Sudah jelaskan. Lebih besar ke kanan nggak sih? Lebih besar ke kanan nggak sih? Oh ya, ini ke arah positif, ini ke arah negatif gitu ya. Bentar. Sebentar, cek dulu ya. Kalau 0, kalau A-nya 0 ya. 1. Kalau A-nya 0, 0, 0. Iya, memenuhi ya. Karena kalau A-nya 0, kita substitusikan A-nya 0, nanti ini berarti 0 ya. Maka dia 1 kurang 1, kemudian nanti kuadrat 0, 4, tidak memenuhi ya. Oke, berarti benar hanya 4 saja ya. Sorry, sudah benar tadi. Oke. Thank you. Nah, ini kurang teliti aja sih. Oke. Cukup ya. Karena 0 tidak. Ya. Oke, itu dia. Tidak memenuhi dia persamaannya. Oke, kita lanjut ke persamaan terakhir. Ke soal terakhir ya. Belum terakhir. Baru 14. Oke. Oke, ini soal nomor 14. Ada pertanyaan. Maka mau nanya persamaannya bisa disebut 0 ya, sepertinya salah persamaan itu katanya apa ya? Jadi ya. Oke, ini ya. Pada trapesium siku-siku
ABC, ABCD siku-siku ya. AC-nya 9. Ya, panjang AC-nya 9. Halo? Masih bisa? Halo? Lanjut, Pak. Iya, Pak. Oke. Aman, Pak. Jika luas ABC adalah 10. Nah, ABC ini 10. Luas yang ini. Ya. Berapa panjang D ke C? Nah, ini berapa panjang D ke C? Pertanyaannya ya. Nah, kita cari tahu dulu. Luas segitiga itu karena AC-nya ini kan 9 nih. AC-nya 9. Luas ABC adalah 10. Ya, luas ABC-nya 10. Ya. Luas segitiga itu tetap setengah alas, alasnya AB. Ya, kali tinggi. Ya, tinggi itu sama dengan 10. Ya, kita anggap persamaan pertama kita ambil. Karena tidak mungkin tanpa persamaan. Kita ambil dulu persamaan pertama. Jadi AB-nya 4, berarti kita ganti setengah dari 4 kali tinggi. Ya, berarti nanti dapatlah nanti 2, 4 bagi 2, 2. Kemudian nanti 10 dibagi 2. Ya, tingginya 5. Tingginya 5. Anggap AD adalah tinggi juga ya. 5. Pertanyaannya adalah panjang DC. Nah, berarti kita bisa menggunakan atau memenuhi syarat yang DC. Ya, DC-nya adalah kuadrat daripada AC atau 9 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Nah, itulah berarti 5 gitu ya. Bisa saja 1 dikurang 5 itu adalah 56 ya. Ya, 56. Ya, itu panjangnya ya. Artinya udah ketemu dia. Udah memenuhi. Berarti yang A udah memenuhi. Sekarang kalau seandainya BC diketahui BC-nya adalah 7 misalkan. Ini kita cari 1 dulu. Artinya 1 saja memenuhi. Sekarang kita uji 2 saja. Nah, sekarang setengah alas kali tinggi ya. Alasnya adalah alas AB. Nah, berarti belum tahu kita kan. Oke. Berarti pernyataan 1 saja cukup menjawab, dan pernyataan 2 saja cukup menjawab. Sekarang kalau seandainya AB diketahui, BC diketahui. Nah, BC diketahui 7 nilainya. Nah, luas ini ya, luasnya 10 ya. Nah, luasnya 10. Oke. Berapa bisa kita bisa gunakan? Itu kita mulai D ke C ya. Nah, ini 9, ini 7. Ya. Berarti kita bisa mencari DC-nya dengan cara bentar ya, AB-nya luasnya. Ya. Pakai ini. Pakai pit sin ya. Nah, pakai sin kita. Yaitu 9 kali 7 kali sin theta sama dengan 10. Nah,
Berarti ini 9 bagi 7 atau 63 bagi 2. Maka sin theta ini kan 63 bagi 2, ini 10. Sin theta dapat angkanya jadi jelek ya. Ya. Sin theta adalah 10 kali 2 per 63. Nah, ini bisa kita bagikan 20 per 63. Nah, sekarang bagaimana kita mencari panjang daripada DC dari sini? Ini adalah sin theta. Artinya sudutnya ini ya. Nah, sekarang mencari panjang DC, ya kita bisa cari daripada ini, daripada cos nanti. Nah, cos, pakai cos yang AB-nya. Ya. Kalau pakai cos ini kita coskan, nah nanti dapat juga dia gitu ya. Sin theta-nya adalah 20 per 63. Berarti sin theta-nya 63 letak di sini, ya 20 letak di sini. Nah ini katakanlah X, berarti 63 kuadrat. Saya tidak hitung berapa ya, ini 20 kuadrat. Nah gitu. Intinya ketemu ya. Nah berapa gitu ya. Dapatlah AB. Nah dapat AB. Gitu ya. Dengan cara sendiri tadi. Oke, dapat AB-nya misalkan M, nilai AB-nya. Ya, dari AB sama dengan M, ya, kita bisa gunakan baliknya gitu ya. Balik daripada ini gitu. Daripada 9-nya. Nah, kedua-duanya nanti memenuhi gitu. Ya, cuma angkanya jelek. Gitu. Cukup dah. Ya, cukup. Jadi jawabannya D ya. Cuma angkanya jelek. Nah, ya, bisa memenuhi kedua-duanya. Oke, jadi jawabannya saya tidak selesaikan karena ini kalau diselesaikan agak panjang aja ya. Ya. Misalkan ini nanti 63 kuadrat dikurang 20 kuadrat berapa gitu ya. Nanti dapat cos. Dapatlah panjang AB. Nah, gitu. Itulah panjang AB dipakai cos dengan cara seperti ini. AB kuadrat sama dengan dari sini ya. BC-nya 7 tadi kan. 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurang 2 kali 7 kali 9 dikali cos. Nah, berapa cosnya tadi nih? Nah, cos tetanya berapa tadi? Cosnya anggap cosnya M tadi ya. Nah, kasih cosnya berarti ini nilai ini ya. 63 kuadrat dikurang 20 kuadrat per 63. Nah, itulah cosnya. Ya. Tetap dapat dia AB-nya gitu. Artinya jawabannya adalah tinggi segitiga bagaimana Pak? Kok bisa sama dengan AD? Ya, ini kan tingginya, ini kan merupakan tinggi juga dari segitiga ini. Ya, kalau alatnya, ya misalkan kita pakai tinggi di sini. Ya, tinggi di sini. Nanti kan alasnya ini. Nah, artinya bisa kita pakai dua-duanya gitu. Artinya misalkan aja, anggap aja tingginya 5 di sini. Saya letakkan diletakkan di sini. Jelas tingginya misalkan T, B-nya 5 karena tinggi itu kan segini. Tinggi itu kan tegak lurus. Nah, ini kan tegak lurus. Ini tinggi juga. Nah, pasti nanti ketemu juga dia gitu. Oke, ya. Nah, nih, tingginya kan gini dia. Sin theta itu sin C bukannya, Pak? Kayaknya mencari luas segitiga sembarang yang nomor sebelumnya. Iya, benar. Nah, ini kan pakai luas segitiga sembarang. Nah, nanti ketemu kalau 7 di sini. Nah, ini kan pakai sin theta. Ya, nanti dapat sin tetanya gitu. Nah, cuma nanti jelek aja angkanya gitu. Ya, maka didapat juga dia, sehingga angkanya itu yang D yang memenuhi. Sendirian D juga bisa. Seperti itu ya. Nah, ini untuk tinggi. Ini tinggi untuk di sini ya. Ini bukan 5 sebenarnya. Cuma saya letakkan sudah. Tinggi 5 itu di sini. Nah, 5 tinggi kan alasnya
Nah, di sinilah tingginya. Kalau ya alas ini bukan tinggi nih, kan 10 itu kan gini. Misalkan ada segitiga. Nah, gini. Nah, yang tinggi itu yang ini. 10. Berarti kan yang tinggi itu di sini. Nah, saya letakkan aja di sini sama aja. Atau kalau pakai ini yang sebagai alas gitu. 9 pakai alas. Ya, seperti itu. Kalau kita mau pakai tingginya dari sini, kalau mau pakai alasnya yang ini, maka tingginya yang ini. Atau yang ini. Kan sama dia, gitu. Pak, kalau saya di pembahasan soalnya seperti jawabannya yang A. Baik, Pak. Yang A ya jawabannya. Coba cek lagi ya. Coba cek apa yang A ya. Yang D ini kayaknya. Karena ini D nih yang memenuhi. D-nya memenuhi ini. Oke. Terus apa lagi? Oke. Pak, pasti kalau bisa gimana cara eksaknya? Oke lah. Saya ini ya. Cara eksaknya ya. Oke. Ini 63 kuadrat, berarti kan kita kalikan 63 kali 63 gitu ya. 63 kali 63. Ya, berarti ini 9, ini 18. Nah, kemudian ini juga sama ya. 18, 6 kali 3 18, 6 kali 6 36. Nah, 7 berarti. 9 68 3 dikurangkan dengan 400 ya, 400. Berarti 9 6 4 3 3469. Oke, saya tidak akarkan lagi. 3469. Ternyata ada yang minta selesaiannya ya. Oke. Oke, berarti cos-nya dapat ini dia. Cos tetanya. Sehingga AB-nya ya, berarti 7 kuadrat plus 9 kuadrat dikurang dengan 2 kali 7 kali 9 kali ini tadi 3469 per 63. Oke, seperti itu. Per 63. Ini 63 ya, bisa dicoret. AB kuadrat. Nah, yang jelas AB-nya ketemu, cuman mungkin saja dia jelek aja angkanya ya. Ini nanti 79, 7 kuadrat 49. Kemudian 81. Ini nanti 2 ini ya. 2 kali angka 3463. Nah, seperti itu. 3469. Nah, maka dapatlah AB-nya adalah akar daripada 0, ini 4, 12, berarti 13, 30. Kemudian dikurang 2 kali 3469. Nah, seperti itu ya. Ya, bisa lagi sebenarnya diakarkan, cuman saya tidak akarkan. 3969. 3969. Oh, berarti keliru ya. Kalau 3969 berarti 3569 ya. Oke. Oke, bisa kita lanjutkan aja ya. Nah, maka dapat AB-nya. Nah, nanti dapat juga luasan ini, panjang DC-nya gitu. Cuman angkanya jelek. Ya, untuk jawaban A coba cek lagi apakah memang A. Oke, kita lanjut aja ya.
Oke. Oke, sip. Mama yang ini. Bang Armi ini bangnya. Bang kurusin. Ya. Oke. Oke, ini soal terakhir untuk yang soal ini ya. Nanti kita bahas beberapa soal limit dengan integral kalau ada sempat punya mudah-mudahan. X banding Y itu adalah 3 banding 4 ya, 3 banding 4. Berarti kalau kita mau mencari X itu adalah 3/4Y gitu. Ya. Kemudian di sini ada X, kemudian X kurang Y dikurangkan dengan X kuadrat, kemudian X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, sebenarnya kalau kita bagi juga bisa sebenarnya ya, dengan alternatif. Karena kalau kita sama-sama bagi X, seperti ini jadinya. Nah, berarti ini kan kalau dibagi X, X kurang Y per X. Gitu. Nah, sama juga dengan ini. Yang ini X kuadrat tambah Y kuadrat per X kuadrat. Boleh saja sebenarnya. Sehingga di sini 1 per X dibagi X itu 1. Kemudian di sini Y banding X. Y banding X. Kalau di sini nilainya adalah X per Y. 3 banding 4. Berarti kalau kita mau mencari Y banding X, 4 banding 3. Gitu. Nah, ini juga seperti itu. Ini 1 ditambah dengan Y per X kuadrat. Oke, kita substitusikan nilai 1 kurang 3/4. Berarti 4/3. Karena X-nya 3/4. Berarti 4/3. Oke, kemudian ini juga seperti itu. 1 dikurang, tambah 4/3 kuadrat. Ya. Ini kita kalikan 3 kali 1, 3. Kemudian dikurang 4. Nah, bisa. Berarti 1 min 1, karena 3 dikurang 4 itu min 1 per 3. Kemudian ini juga, ini 16/9. Berarti 1 per 9 tambah 16/9. 3-nya kali 1, berarti min 3 karena dibagi min. Kemudian 9-nya kali 1. 9 per 25. Ini bisa kita kalikan. 75, cuman negatif ya. Dikurang 9 per 25. Minus 84 per 25. Oke. Itu jawabannya yang A. Seperti itu ya. Pak, tadi awalnya 1 per X dari mana, Pak? Sebenarnya gini. Bisa saja sebenarnya ya. Misalkan kita gini. Kita punya 1 per M per N. Nah, ini kalikan ke atas. Atau bisa saja kalau kita N bagi M, itu N-nya ini kan kita bagi sama-sama bagi N. Nah, sama-sama dibagi N. Kedua sisi ini bagi N. N bagi N.
Nah, M-nya juga bagi N, gitu. Sehingga nanti di atasnya 1, ini M per N. Nah, sama-sama dibagi. Itu ya. Nggak bisa langsung X3. X3, Y4 aja, Pak. Kok bisa? Ya. Ini sendiri ya. Oke. Nggak bisa X-nya 4, Y-nya 3 aja ya. Ya, bisa saja mungkin ya. Cuman ini kan perbandingan. Ya. Kalau itu kan kayaknya bisa aja sih. Ya, mungkin bisa saja disubstitusikan. Cuman tidak semua berlaku kalau perbandingan ini substitusikan ya. Karena ini ada kelipatannya. Pak, 9 dapat dari mana, Pak? 9 dapat dari ini. Ini 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Berarti kan 1 plus 16 per 9. 9 kali 1. Ya. Berarti diperoleh 1, 9 per 16 per 9. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke, saya save dulu. Limit, Pak. Baik. Baik, ini soal limit. Misalkan limit X menuju 3. X kuadrat dikurang 9, X dikurang 3. Yang sederhana dulu. Ini kalau kita substitusikan, nilainya mesti 0 per 0. Jadi kalau dia substitusi 0 per 0, maka ini tidak dibolehkan ya. Atau jadi harus difaktorkan. Bisa dengan cara faktor, bisa dengan cara turunan. Kalau difaktorkan, maka bisa saja seperti ini. Limit X menuju 3. Ini kalau difaktorkan, X kurang 3, X tambah 3. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ini bawah ini kan X kurang 3. Nah, kita substitusikan nilai 3 ini ke dalam persamaan. Sehingga 3 tambah 3 atau 6. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita mau menggunakan cara lain? Caranya yaitu dengan cara turunan. Turunan itu bukan turunan U per P, tapi turunan masing-masing. Ya, misalkan di sini kan X kuadrat dikurang 9. Ini X dikurang 3. Turunan daripada X kuadrat itu 2X. Sedangkan turunan X itu 1. Sehingga kita tinggal mengalihkan 2 kali 3. 6 juga. Sama. Nah, seperti itu. Oke. Nah, integral misalkan. Integral misalkan 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 10. Oke. DX. Nah, ini integral itu adalah pangkatnya dijumlah. Kalau turunan tuh kurang. Kalau ini pangkatnya jumlah. Nah, cuman kita harus ingat rumusnya. Misalkan kita punya integral X dx. Pangkat N misalkan. Maka dia 1 per N. X N tambah 1 plus C. Nah, itu integral. Ada C. C itu konstanta. Berarti ini 2 tambah 1. Berarti 3. Nah, 2 tambah 1. Ini juga 2 tambah 1. Nah, kemudian 4 itu ke X nih. Berarti kan 1 tambah 1. Nah, gitu. Secara konsep ya. 10 itu letakkan langsung C. Nah, ini 2 per 3. Kemudian X pangkat 3. Ini 2, X pangkat 2. Kemudian 10X plus C. Gitu. Itu integral.
secara umum. Nah, coba ini ada soalan seperti ini. Mohon dijawab Mitra. Terakhir. Iya, ini juga disebut anti turunan. Anti turunan. Jadi kalau dia turunan, ini anti turunan. Integral itu anti turunan. Ya. Kalau persamaan kita bagi 2 dulu, gimana Pak? Baru diintegralkan. Kalau persamaan dibagi boleh, ada masalah. Contoh ini ya. Misalkan kita punya seperti ini. Integral 3x kuadrat per tambah 5x misalkan. Plus c. Plus dx ya, dx. Kita mau bagi 2, boleh. Berarti integral 3x kuadrat dx tambah integral 5x dx. Sama saja. Nah, nanti c-nya itu C1, C2 nanti jadi C. Gitu aja. Contoh integral lain coba. Nah, ini coba diselesaikan. Berapa hasilnya? Halo Pak, Ya, Bu. gimana Pak? Ini Cukup sepertinya, Bu ya. udah cukup ya Pak ya, udah ya. Iya. Oke, berarti udah habis ya Pak, ini tambahan ya soal yang terakhir ini ya. Iya. Oke, oke kalau gitu teman-teman untuk hari ini kelasnya kita cukupkan gitu ya, dari Pak Syaroni juga udah bahas tadi untuk pengetahuan kuantitatifnya, dan besok masih ada lagi kelas yaitu pembahasan penalaran matematika gitu, jamnya sama di jam 7 sampai jam 9. Dan nanti kalau untuk sesi satu lagi gitu ya, kan harusnya Rabu Kamis Jumat, tapi karena kemarin diundur jadi Kamis Jumat. Dan satu sesinya lagi nanti akan diinfokan gitu, apakah mungkin di pagi atau di Sabtu malamnya gitu. Oke, mungkin untuk hari ini terima kasih buat teman-teman yang